يكون حائلا دون التحاق بال kepada semua tahanan bahwa takmil mimpi Yusuf telah terjadi. Tapi Nini Vergi tetap menganggap bahwa Yusuf adalah seorang penyihir dan menyuruh Yusuf untuk meramal lagi apa yang akan terjadi. Yusuf menjelaskan bahwa itu bukanlah sihir, melainkan tanda-tanda Allah yang menjadi petunjuk baginya. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya lagi Nini Vergi akan segera bebas dari penjara. Hal itu membuat dia merasa sangat senang karena seharusnya ia dipenjara seumur hidup. Tapi, para tahanan lain berharap jika perkataan Yusuf kali ini adalah salah. Sementara itu jasad dari Apufis yang masih tergantung mulai dikerumuni oleh burung agak-agak seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Vergi dibebaskan dari penjara karena para pendeta kuil Amun memintanya untuk alasan agar dia bisa menjadi lebih baik dan mengabdi untuk kuil Amun. أنا حر شعوذ عظيم يا يوزرسيف لا مثيل لك في مصر كلها. Semua tahanan pun lagi-lagi terkagum karena ucapan Yusuf kembali terjadi dan semakin percaya bahwa Yusuf merupakan utusan dari Allah. Amunhotep yang sudah tua mulai merasa sakit-sakitan dan segera akan menemui ajalnya. Sebelum ia meninggal, dia sempat berpesan kepada anaknya Amunhotep muda bahwa ibunya adalah pengikut setia Amun. Tetapi Amunhotep muda harus tetap menghormatinya. Tapi jangan percaya perkataannya dan jangan sampai ikut campur dengan urusan negara. Amunhotep juga tidak mau ada patung-patung Amun di kuburannya karena dia tidak mempercayainya lagi. Yang terakhir, dia berpesan agar berhati-hati kepada para pendeta yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dan jangan mempercayai semua perkataan mereka. Selalu berkonsultasilah kepada Putifar karena dia tidak akan pernah berkhianat. Setelah itu Amunhotep pun meninggal dan dibawa ke dunia orang mati oleh para pendeta kuil Amun. Sebagai raja baru Mesir dan dilantik di depan para pembesar Mesir dan para pendeta kuil Amun. Sehari setelah menjadi raja, Amunhotep langsung bermimpi aneh. Dia memimpikan bahwa ada 7 ekor sapi gemuk keluar dari sungai Nil. Dan tiba-tiba sungai Nil itu mengering. Lalu setelah itu muncul
Hal itu membuat Amenhotep merasa panik dan menyuruh penjaga untuk memanggil Anikmaho dan para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Anikmaho yang bangun dari tidurnya mulai menggerutu karena menurutnya kenapa Amenhotep memanggil mereka tengah malam seperti itu, bukan di esok hari saat sudah terang. Dia juga mengajak para penakwil mimpi dari kuil untuk segera menuju ke istana. Setelah mereka sampai di sana, Amenhotep langsung mengungkapkan bahwa dia bermimpi sangat aneh kepada semua orang yang hadir di sana, termasuk Binarus yang mulai mengingat Yusuf karena selama 7 tahun ini dia melupakannya untuk menyebut namanya di depan Amenhotep. يوزرسيف ما أوفاني بالعهد الذي قطعته ليوزرسيف بتذكير الملك. مضت 7 سنوات. فتأويل رؤياك هو أنك بعد 3 أيام ستعود إلى سيرتك الأولى. Binarus langsung mengatakan kepada ratu istri Amenhotep bahwa dia tahu cara memberitahu takwil mimpi Amenhotep itu. Namun sang ratu tidak membutuhkan takwil mimpi dari Binarus karena para penakwil mimpi dari kuil Amun sudah tiba. Anikmaho mulai menyombongkan para penakwil mimpinya kepada Amenhotep bahwa mereka adalah para penawakil mimpi dan peramal terhebat di Mesir dan meminta Amenhotep untuk segera menceritakan mimpinya agar bisa melihat langsung kemampuan mereka. Akan tetapi saat Amenhotep sudah menceritakan semua mimpinya itu, para penakwil mimpi itu terlihat kebingungan dan merasa bahwa mimpi Amenhotep tidak bisa mereka mengerti. Mereka merasa kebingungan bahwa sebenarnya mimpi itu tidak bisa diartikan, tapi mereka tidak tahu takwil mimpinya. Anikmaho lalu mempunyai ide agar mereka semua mengatakan bahwa mimpi Amenhotep itu adalah rancu atau tidak jelas. Hal itu membuat Amenhotep sangat marah dan menyuruh mereka agar mengaku bahwa mereka semua tidak tahu apa arti mimpi itu. Lagi-lagi Anikmaho mengatakan bahwa para penakwil itu sangat cakap dan berpengalaman. Dan jika mereka tidak tahu arti mimpi itu, berarti memang mimpi Amenhotep adalah rancu. Namun Amenhotep tidak peduli dengan semua perkataan Anikmaho. Dan agar mereka bisa menakwilkan mimpinya hingga benar, Amenhotep lalu memberikan waktu kepada para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya di esok harinya. Binarus mulai gelisah karena sebenarnya dia tahu jalan keluar dari semua ini. Akan tetapi, dia tidak berani untuk berbicara kepada Amenhotep yang sedang marah besar. Dia pun akan berusaha memberanikan diri berbicara kepada Amenhotep keesokan harinya bahwa Yusuf pasti bisa menakwilkan mimpinya itu. Malam harinya, Amenhotep kembali bermimpi aneh. Mimpi kali ini adalah 7 tangkai gandum yang berisi tiba-tiba menjadi layu karena diselimuti oleh 7 tangkai gandum yang sudah layu. Mimpi tadi itu jelas sekali mirip dengan mimpi tentang sapi-sapi sebelumnya. Amenhotep kembali mengundang para pendeta ke istana untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Dan kali ini Amenhotep tidak akan percaya bahwa mimpinya itu rancu, karena kedua mimpinya itu pasti akan saling berhubungan dan mempunyai arti. Dan jika para penakwil itu tidak bisa menakwilkan mimpinya, maka mereka akan segera dipenjara oleh Amenhotep. Para penakwil itu lalu melakukan ritual di depan Amenhotep. Sementara itu, Putifar yakin bahwa mimpi Amenhotep pasti memiliki arti dan mereka semua tidak bisa menakwilkannya. Jika memang mereka tidak bisa menakwilkan mimpi Amenhotep, maka ini adalah kesempatan bagi Amenhotep untuk meruntuhkan arogansi para pendeta kuil Amun yang sedari dulu selalu berbuat semena-mena. Binarus kembali mendekati sang ratu agar dia beri kesempatan untuk berbicara kepada Amenhotep bahwa ada seorang penafsir mimpi hebat yang ia kenal. Akan tetapi, sang ratu memperingatkan Binarus agar tidak ikut campur masalah ini karena akan membuat Amenhotep bertambah murka. Ternyata memang benar, para penafsir mimpi itu tidak bisa menakwilkan mimpi Amenhotep sama sekali dan meminta waktu semalam untuk bisa mengartikan mimpi itu. Amenhotep langsung memarahi mereka dan mengatakan jika bertahun-tahun mereka hanya makan dan tidur, tapi saat dibutuhkan malah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka semua akan segera dipenjarakan oleh Amenhotep yang sudah muak dengan para pendeta. نتهم ناطقة بالجواب وإلا سأعمد إلى إرغامهم على النباح ضربا وجلدا بالسياط. خذوا هؤلاء جميعا إلى السجن. هيا خذوهم.
Tapi sebelum mereka dibawa oleh para penjaga, akhirnya sang ratu mengizinkan Binarus untuk berbicara kepada Amunhotep. Binarus mengatakan bahwa dia memiliki jalan keluar untuk takwil mimpi Amunhotep. Amunhotep langsung mempermalukan para pendeta agar mereka semua menenggelamkan diri ke sungai Nil karena pelayannya saja bisa membantunya, sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. أنت تعرف من يتمكن من تفسير رؤيانا؟ نعم علي المقام. Sekarang berada di penjara pasti bisa menaklukkan mimpi itu, karena sebelumnya Binarus sudah membuktikan kehebatannya menaklukkan mimpinya dan mimpi Apophis yang langsung terbukti 3 hari kemudian. Hal itu langsung membuat Amunhotep terkejut dan segera mengusir para pendeta, lalu memberikan waktu 1 malam lagi untuk mereka agar menaklukkan mimpinya. بما تخلفه الأبقار من القذارة في محيط النيل. اذهبوا لتأتوني بالجواب. أتسمعون؟ Putifar mengatakan kepada Amunhotep bahwa dia juga mengenal pemuda itu yang pasti dia bisa menaklukkan mimpi Amunhotep.